Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Baik? Ibu harap kabar kalian baik semua ya, sehat-sehat semua. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu ya, anak-anak. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari semua wabah penyakit. Semoga kita diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, oke. Kita lanjut pada pertemuan hari ini. Kalian masih bertemu dengan Ibu dengan masih materi persamaan kuadrat ya. Dengan subbahasanya yaitu jenis-jenis akar dan jumlah dan hasil akar dari akar-akar persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 2. Nih. Pertama, mengidentifikasi karakteristik dari persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Yang kedua, menentukan rumus, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Masih ingat gak waktu minggu kemarin kita membahas materi apa? Ibu kasih clue nih. Rumusnya seperti ini. Ada yang masih ingat gak? Ini rumus apa? Kalau kalian masih lupa, Ibu bantu ingatkan kalau ini rumus ABC. Nah, kemarin kita sudah membahas rumus ini ya. Nah, ini Ibu garis bawahi di bagian B kuadrat min 4AC. Kenapa tuh? Ternyata rumus ini bisa ditulis atau diganti dengan ini. Yang digantinya di dalam akar ini aja sih, jadi D. Nih, yang ini kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Bisa ditulis menjadi min B plus minus akar D per 2A. Kenapa, Bu? Nih, Ibu jelaskan ya. Karena B kuadrat min 4AC sama dengan D. Atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Mau pakai D, mau pakai B kuadrat min 4AC. Karena sama-sama nanti dihitungnya harus memasukkan ke dalam rumus ini. Nah, kenapa harus diganti dengan D? Kenapa enggak A? Kenapa enggak Z? Karena B kuadrat min 4AC disebut diskriminan atau pembeda dan disingkat dengan D. Jadi D di sini tuh enggak kayak asal-asalan nulis D sama dengan B kuadrat min 4AC, enggak. D di sini itu singkatan atau simbol dari diskriminan. Nah, diskriminan itu pembeda. Nih, pembeda yang bisa membedakan jenis-jenis akar suatu persamaan kuadrat. Apa aja nih jenis-jenis akar suatu persamaan kuadrat itu? Nih, jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, D atau diskriminannya lebih besar dari 0. Maksudnya nilai diskriminannya yang lebih besar dari 0. Terus
D sama dengan 0 atau D lebih kecil dari 0. Jenis pertama ini, jika D lebih besar dari 0, jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real dan berbeda. Jadi, memiliki dua akar real dan akar-akarnya itu berbeda nilainya. Yang kedua, D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real dan sama. Jadi memiliki dua akar nih, tapi akar-akarnya tuh sama. Dan iya, sama, kembar. Akar-akarnya tuh apa sih? Akar-akarnya tuh kayak misalnya x kuadrat min 4x plus 4x plus 4. Nah, kan akar-akarnya itu x. Nih, coba ditulis nih. Jadi kayak x kuadrat plus 4 x nih, akar-akarnya itu kan x berarti kan x-nya sama dengan min 2. Nih, x-nya itu dua-duanya x-nya dua-duanya x sama dengan min 2 kan? Nah, itu tuh yang dimaksud x sama dengan min 2 tuh itu tuh akar-akarnya. Nih, persamaan ini memiliki dua akar. Tapi akarnya tuh sama x min 2. Yang ini x min 2. Yang ini kan jadinya x min 2 kan. Nah, ini termasuk tapi sebelumnya hitung dulu. Caranya hitung dulu D-nya lebih besar, D-nya sama dengan 0 enggak. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti akar-akarnya memiliki dua akar real dan sama gitu. Nah, yang ketiga yaitu D lebih kecil dari 0. Maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang tidak real atau akar imajiner. Nih, biar gak bingung ya Ibu coret-coret gini. Kita ke contohnya aja ya. Nih. Contoh pertama yaitu yang jenis D lebih besar dari 0. Jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real dan berbeda. Harus digarisbawahi ya. Kalau D lebih besar dari 0, memiliki dua akar real dan berbeda. Contoh pertama, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat.
2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nih, biar mudah kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Ini udah ketemu ya, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 3. Nah, kita langsung masukin ke rumusnya, rumus diskriminannya. B kuadrat min 4 AC, B-nya dimasukin, B-nya 5. 5 dikuadratkan, dikurangi 4 dikali A kali C. A-nya berapa? A-nya 2, dan C-nya 3. Berarti 4 dikali 2 dikali 3. 5 dikuadratkan 25, 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Berarti 25 dikurangi 24, hasilnya 1. Berarti D sama dengan 1. Coba, 1 itu lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau lebih kecil dari 0? Nih, 1 itu lebih besar dari 0, sehingga D-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, karena nilai D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 memiliki akar real. Memiliki 2 akar real dan berbeda. Berarti nih, kalian udah harus tahu kan di sini udah dijelaskan bahwa persamaan kuadrat ini tuh persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 3 itu memiliki 2 akar real dan berbeda. Berarti nanti pas kalian mencoba menyelesaikan persamaan kuadratnya, ini kalian bisa menggunakan menyelesaikannya, mencari akar-akarnya tuh dengan cara memfaktorkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Ini tuh udah pasti kalau persamaan ini memiliki 2 akar real yang berbeda. Nah, selanjutnya jenis akar persamaan yang kedua, D sama dengan 0 nih. Ini kan udah akar-akarnya udah diiniin ya. Udah jelasin. Biar lebih paham, kita lanjut nih. Ini jenis yang jenis D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real dan sama atau kembar. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Nih, seperti biasa kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Setelah nilai A, B, dan C-nya udah ketemu, kita masukkan ke rumus diskriminannya. Nih, B-nya 6, 6 dikuadratkan dikurangi 4 AC. A-nya 1, C-nya 9, berarti 4 dikali 1 dikali 9. 6 dikuadratkan berapa? 36 kan? 4 dikali 1, 4. 4 dikali 9, 36. 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Berarti D-nya sama dengan 0. Karena nilai D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Kedua akarnya real dan sama. Nih, kalian bisa membuktikannya mencari akar-akarnya tuh dengan cara 3 itu. Cara memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Sudah dipastikan kalau persamaan ini memiliki dua akar real yang sama, sejenis gitu. Nah, lanjut jenis yang ketiga yaitu D lebih kecil dari 0. Nah, ini tuh jenis yang D lebih kecil dari 0. Jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang tidak real atau akar imajiner. Contoh soalnya yaitu tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat min X plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya.
Lalu masukkan ke dalam rumus B kuadrat min 4AC. Nih, ingat ya, kita harus selalu memperhatikan negatif dan positifnya. Karena ini nanti kalau negatifnya nggak diikut sertakan, nanti nilainya bakal beda lagi. Nih, udah kan nih, B-nya min 1. Min 1 dikuadratkan 1 ya. Dikurangi 4AC. A-nya 1, C-nya 2. 4 kali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 1 dikurangi 8, min 7. Nah, coba min 7 lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Sudah pasti ya, karena minus berarti lebih kecil dari 0. Sehingga persamaan kuadrat ini nilai diskriminannya masuk ke dalam jenis ketiga, yaitu D lebih kecil dari 0. Nah, karena nilai D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat min X plus 2 sama dengan 0. Yaitu akar-akarnya imajiner atau tidak real. Nah, gimana? Sudah paham belum? Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya yaitu materi rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka diperoleh rumus jumlah dan hasil kali akar. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya sebagai berikut. Nih, kan dalam persamaan kuadrat itu pasti ada akar-akarnya kan. Nah, akar-akarnya itu ada X1 dan X2 nih. Cara menentukan penjumlahannya tuh ini. Ini cara penjumlahannya X1 plus X2 sama dengan min B per A. B-nya dari mana? C-nya dari mana? B-nya itu ya dari sini, dari koefisien dan konstantanya ya. Nih, cara menjumlahkannya tuh X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Cara mencari X1 ditambah X2 tuh min B per A. Nah, kalau cara rumus hasil kali akar, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Bu nggak paham ih. Ya udah kita ke latihan soal aja ya, biar lebih paham. Nih, contoh soalnya ya. Diketahui, kita pakai laser dulu. Diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Tentukan jumlah akar dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Jawab. 3X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Nah, tentukan dulu A, B, dan C-nya. Nih, A-nya 3 kan. B-nya min 6. C-nya min 7. Ibu ingatkan kembali bahwa kalian harus selalu berhati-hati dengan negatif dan positif. Ini karena ininya negatif-negatif semua, yang positif A doang nih. Nah, ini tuh kan contoh yang jumlah akar. Nah, cara menentukan jumlah akar tuh X1 ditambah X2 kan. X1 tambah X2 tadi tuh rumusnya itu kan min B per A. Min B per A. Nih, B-nya berapa? B-nya min 6.
A-nya berapa? A-nya 3, berarti min 6/3. Min ketemu min. Plus. Ingat ya, kalau min ketemu min, berarti bakalan plus. Jadi 6/3. 6 dibagi 3 berapa? Sama dengan 2. Nah, berarti jumlah akar dari akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0 itu 2. Nah, selanjutnya rumus hasil kali akar. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nih. Soalnya sama ya, masih sama. Diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0. Tentukan hasil kali akar dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nih kan kita sudah menentukan nilai ABC-nya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus hasil akar. X1 dikali X2 sama dengan C per A nih. C-nya berapa? C-nya min 7. Jadi min 7. A-nya berapa? 3. Jadi min 7/3 sama dengan min. Karena kan kalau yang tadi mah nih, kalau rumus jumlah akar mah kan emang dari rumusnya min B per A. Berarti nantinya karena B-nya min berarti hasilnya bakalan positif. Karena ini mah rumusnya C per A aja, nggak ada min. Terus nilai C-nya min, ya udah berarti bakalan hasilnya bakalan min. 7. Sekarang 7 dibagi 3 berapa? 7 dibagi 3 itu 2,33. Berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan min 7/3 sama dengan min 2,33. Jadi hasil kali akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x dikurangi 7 sama dengan 0, yaitu min 2,33. Begitu. Nah, Ibu kasih latihan soal supaya kalian benar-benar paham dengan materi hari ini ya. Nah, oke. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan japri Ibu melalui email atau lebih gampangnya melalui WA ya, supaya langsung diberi respon sama ibunya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang menjelaskannya kurang dipahami, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.